Oke guys, jadi yang pertama adalah kita akan melakukan Leopold 1. Ya, untuk menentukan bagian apa yang ada di fundus. Ini adalah kepala. Oke, ini adalah kepala. Jadi kita itu dengan cara meraba terlebih dahulu dari samping sini ya, tangannya itu seperti ini ya guys ya. Oke, lalu kita raba set sampai gini deh, seperti ini, sampai ke fundus uterinya. Lalu kita rasakan jika rasanya bulat dan sedikit lembek, itu artinya adalah bokong. Dan jika bulat, keras dan juga melenting, itu adalah artinya kepala. Oke, lanjut ke Leopold 2. Ini untuk menentukan bagian apa yang ada di punggung kanan dan juga punggung kiri. Yeay. Dengan cara kita memfiksasi terlebih dahulu, fiksasi bagian satu, lalu setelah itu kita meraba di bagian sebelahnya. Kita raba, lalu kita rasakan, lalu selanjutnya di sebelahnya gantian kita fiksasi, lalu kita raba, lalu kita rasakan jika bulat kecil-kecil dan tidak beraturan, itu artinya adalah ekstremitas ya guys, ingat ya guys. Lalu jika keras dan sedikit melengkung, itu artinya adalah punggung. Oke. Tadi kita sudah merasakan punggungnya adalah di sebelah kiri dari ibu. Oke. Lanjut ya guys ya, ke bagian Leopold 3. Leopold 3 adalah untuk menentukan bagian bawah janin dan apakah kepala si janin itu sudah terfiksasi atau belum. Oke. Lanjut, caranya adalah kita memfiksasi terlebih dahulu di fundus uteri seperti ini. Lalu selanjutnya kita memegang di simfisis pubis ibu. Lalu kita mohon ibu tarik nafas, lalu kita goyangkan sedikit-sedikit. Kita rasakan apakah kepalanya itu masih bisa digoyangkan atau tidak. Jika masih bisa digoyangkan, itu artinya adalah si kepala janin belum masuk ke PAP. Dan jika sudah masuk ke PAP, itu tidak bisa digoyang-goyangkan. Oke. Lanjut untuk memvalidasi apakah si kepala janin ini sudah masuk atau belum. Lalu kita lanjut ke Leopold 4 ya guys ya, dengan cara ini fungsinya itu untuk bagian menentukan bagian terbawah janin itu apa, dan juga kepala, apakah kepala dari janin ini benar-benar sudah masuk ke PAP atau belum. Dengan cara kita menghadap ke kaki ibu, lalu kita meraba seperti ini. Kita raba sampai ke simfisis pubisnya dan kita rasakan apakah jari kita ini sudah bisa bertemu atau belum. Jika masih bertemu seperti ini, oke, masih bisa bertemu, itu artinya sudah masuk ke PAP atau konvergen. Oke. Dan jika tidak bisa bertemu well, itu artinya adalah divergen. Divergen ya guys. Itu artinya divergen, itu belum masuk ke PAP. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan DJJ atau detak jantung janin. Caranya dengan cara kita meletakkan di bagian simfisis pubis 3 jari. Lalu selanjutnya kita
menggunakan alatnya, tempelkan, lalu kita geser, set, lalu kita dengarkan. Setelah didengarkan, kita juga sambil memegang tangan atau nadi dari ibu. Kita perhatikan, dengarkan detak jantungnya itu lebih cepat normalnya itu lebih cepat si bayi atau si janin daripada si ibunya. Normalnya itu detak jantung janin itu adalah 140 sampai dengan 160. Oke, lanjut kita ke bagian TFU atau tinggi fundus uteri. Jadi tidak apa-apa guys, itu kebakaran sedikit gak ngaruh ya, mohon maaf. Lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Jadi kita akan mengukur dengan menggunakan Medline. Dengan cara kita menentukan di bagian tinggi fundus uterinya, kita lihat, lalu kita ukur, lalu kita sampai ke ini simfisis pubisnya, kita ukur. Oke, jika hasilnya itu misalkan 30 cm, dan nanti kita bisa menentukan perkiraan usia dari janinnya itu berapa. Kalau misalkan dalam minggu itu nanti misalkan 30, TFU nya 30, berarti dikali 2 lalu dibagi 7. Misalkan dalam usia bulan itu nanti dikali 8 lalu dibagi 7. Dan untuk taksiran berat badan janinnya itu kita bisa menggunakan rumus. Jadi misalkan 30 lalu nanti dikurangin 11, itu ketika si janinnya itu sudah masuk PAP itu dikurangi 11, jika belum masuk PAP itu dikurangi 13. Seperti itu, menyenangkan sekali. Oke, lanjut kita akan melakukan pemeriksaan panggul pada ibu hamil. Yang pertama itu distansia spinarum. Jadi kita itu mengukur di bagian sini. Ini guys, bagian mana tadi? Ini nanti diukur sampai sini. Oke, nanti berseberangan menggunakan alat. Jadi dari sini sampai sini kita ukur itu berapa. Itu normalnya itu 23 sampai 26. Oke. Lalu selanjutnya distansia cristarum. Kita menentukan terlebih dahulu di bagian tulang krista iliaka kanan dan juga kiri. Ini kita belajar ya guys, bersama-sama, saya juga masih belajar guys. Ini dari sini kita ukur sampai sini. Oke. Nah, nanti diukur pakai alat begini. Oke. Itu normalnya adalah 26 sampai 29. Lalu selanjutnya adalah konjugata eksterna. Jadi konjugata eksterna itu dari pengukurannya dari simfisis pubis sampai lumbal kelima. Jadi tadi kan simfisis pubis tuh ini, lalu ibunya itu bisa untuk memiringkan terlebih dahulu, lalu kita sentuh sampai lumbal kelima. Jadi seperti ini alatnya, bisa juga sambil berdiri, bisa juga sambil miring ibunya. Oke, begitu itu sampai lumbal kelima. Normalnya itu dalam senti, diameternya itu 18 sampai 20. Yeay. Lalu selanjutnya itu lingkar panggul itu kita harus menentukan simfisis pubisnya terlebih dahulu. Oke, di sini kan simfisis pubisnya
Oke, sini simbiosis pubis. Lalu kita ke tulang trochanter. Jadi trochanter itu sekitar sini ya teman-teman, mana ini, di sini, bagian sini. Oke, lalu setelah dari simbiosis pubis ini ke sini muter, lalu nanti ke belakang, ke sini, ke lumbar 5, 1 2 3 4 5, nanti di sini muter. Oke, lalu kalau udah kita ke sini lagi, ke trochanter lagi. Setelah ke trochanter kita ke simbiosis pubis lagi. Oke, lalu kita ukur itu diameternya berapa. Normalnya adalah 80 sampai 90 cm. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.